Saya ke Ibu Meske. Apa yang diprotes selama ini soal JHT? Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Meske Abdullah, saya Ketua DPW FSPMI Provinsi Gorontalo. Setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Nelwin dari BPJS Tenaga Kerja dan Pak Yodi mewakili Kadis ESDM yang di dalamnya ada subbidang tenaga kerja, kami sebagai buruh tetap menolak. Yang disampaikan tadi adalah mengoptimalkan manfaat jaminan ketenagakerjaan. Sekarang manfaat itu ada 5 dengan JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika pekerja berhenti bekerja. Yang disampaikan oleh Ibu Menteri benar, pekerja dan pengusaha tidak mengiur lagi. Tetapi apakah hal tersebut optimal bagi pekerja? Berapa persen yang kita dapatkan? Mau diambil dari mana lagi dana itu, Pak? Kami buruh sudah ditekan habis-habisan dengan Undang-Undang 11 2020. Di mana upah murah bagi buruh itu telah kami lalui sejak 2020. Lahirnya Undang-Undang 11 Cipta Kerja. Karena ada turunan PP yang namanya PP 36 tentang pengupahan. Yang tadinya kami menggunakan formula PP 78 2015 dalam penetapan upah minimum provinsi yang di dalamnya ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Salah satu bilangan pengalih. Tetapi di undang-undang di PP 36 inflasi atau apakah kita warga Gorontalo tahu berapa kenaikan UMP di Gorontalo? 0,42%. Di mana waktu itu telah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja, lagi-lagi Menteri Tenaga Kerja. Ketika kami Dewan Pengupahan akan melaksanakan rapat pleno Dewan Pengupahan, tiba-tiba kami dikejutkan dengan adanya surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang mengharuskan dan mewajibkan seluruh provinsi mengikuti apa yang diperintahkan di surat edaran. Sangat tidak adil bagi buruh. Kawan-kawan di Aceh naik Rp4.350. Tidak adil bagi buruh. Nah kita sekarang di tanggal yang cantik kata orang tanggal 2 bulan 2 2022 dengan menteri yang cantik pula mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara pembayaran JHT. Jaminan hari tua, memang jaminan hari tua. Dan itu dikhususkan bagi pekerja yang meninggal dunia atau cacat tetap, itu bisa diambil walaupun belum sampai 56 tahun. Bagaimana dengan pekerja yang sudah pensiun, yang sudah di PHK, belum mencapai usia 56 tahun, belum mencapai 10 tahun mengiur. Syaratnya kan seperti itu, 10 tahun mengiur. Bagaimana dengan pekerja yang belum capai 10 tahun mengiur? Dan kembali saya sampaikan, ini bukan uang negara. Tidak ada uang negara di dalam jaminan hari tua. Ini adalah murni uang pekerja dan uang pengusaha yang disisihkan setiap bulan. Selama ini sudah aman, Pak. Jangan lagi terlalu negara ini terlalu memberikan aturan-aturan yang kacau balau, Pak. Dan ini akan bergejolak ketika Menteri Tenaga Kerja, ketika Presiden tidak akan mencabut Permenaker ini, gejolak akan tetap
malah akan semakin besar. Bayangkan kita yang duduk di tempat ini pasti punya saudara, istri, suami yang karyawan. Ketika dia di PHK, apalagi PHK dengan mengundurkan diri, entah itu mengundurkan diri atas kemauannya atau tiba-tiba sudah ada surat pengunduran diri. Yang tanpa dia sadari dia sudah menandatangani. Menunggu 56 tahun. Atau menunggu JKP 45% atau 30%. Apakah cukup sementara kenaikan bahan pokok dan kebutuhan hidup pekerja ini semakin hari semakin tinggi, belum biaya pendidikan. Kita baru makan saja sekarang susah. Sekarang JHT. Makanya sekarang pekerja itu berbondong-bondong. Biar Jo bikin pengunduran diri. Yang penting bisa cair BPJS, jaminan hari tua, daripada akan menunggu 56 tahun. Ini kami buruh protes karena sudah sangat melanggar hak asasi. Kami bilang hak asasi, Pak. Kami buruh sudah diinjak-injak dengan peraturan yang kami hingga hari ini sudah ada judicial review, sudah ada yang namanya penangguhan, tetapi negara tetap menggunakan itu, Pak. Sekarang sudah ada JKP. Seluruh buruh di seluruh Indonesia protes, bukan hanya FSPMI. Seluruh masyarakat pun memprotes hal ini. Dan ini adalah hak dasar. Hak dasar pekerja salah satunya adalah mendapatkan jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Ini yang kami kecewa, kami sesali. Negara mengeluarkan aturan yang tidak difikirkan. Ini sangat-sangat merugikan, sangat-sangat merugikan pekerja. Pekerja adalah buruh. Dan buruh itu adalah penyumbang pajak, bisa dibilang penyumbang pajak. Yang pensiun pun, yang PHK pun ketika mendapatkan pesangon, buruh itu dipotong pajak, Pak. Kami penyumbang pajak. Di perusahaan pasti gaji itu pasti dipotong pajak. Dan kembali lagi ini uang rakyat, ini uang buruh, bukan uang negara. Kapan saja dia mau mencairkan, waktu tunggu itu 30 hari setelah nonaktif, kapan saja. Dan itu bisa buat usaha, bisa buat menghidupi anak, keluarga. Kalau sekarang, mungkin itu dulu dari saya Pak Hadi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kan beralasan bahwa secara filosofinya juga kan JHT itu jaminan untuk di masa tua. Jadi ketika dia tua nanti kan ada dana selain dana pensiun. Kemudian ada kebijakan baru juga lahir buah dari Undang-Undang Cipta Kerja soal JKP tadi. Nah, itulah yang membuat pemerintah menunda pencairan JHT itu. Kan buruh ketika dia di PHK mungkin bisa mencari pekerjaan lain juga kan, tidak selamanya dia menganggur. Makanya dijaga dengan jaminan kehilangan pekerjaan itu. Jaminan kehilangan pekerjaan ini belum pasti, Pak. Pak Yodi saja tadi regulasinya belum bisa dijawab, belum bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya regulasi. Sudah dianggarkan untuk APBN 2022 kan? Ya, betul. Untuk. Tapi apakah kita yakin hal itu, Pak? Di tahun berikut atau sudahlah JKP, JHT yang memang ini adalah hak pekerja. Ini uang pekerja dan uang pengusaha 2% dan 3,7%. Apakah yakin dana itu ada? Apakah yakin kita? Kami tidak yakin, Pak. Tidak yakin dana itu akan ada di usia pekerja itu 56 tahun. Tidak yakin, Pak. Kenapa tidak yakin? Kan anggap saja itu tabungan. Nanti di masa benar, tua. Anggap saja tabungan, Pak. Beda kita menabung di BRI, di bank negara atau di mana.
Tapi ini negara ini tidak bisa memberikan jaminan kepada rakyat, Pak. Besok-besok ada lagi aturan. Jika jaminan hari tua tidak bisa diterima sepenuhnya, hanya 10%. Bisa jadi hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Poinnya di situ, Pak. Terima kasih. Apa seperti Ibu, seperti itu ya? Jangan-jangan itu kekhawatiran, jangan-jangan setelah usia 56 tahun hilang uangnya. Ya, terima kasih Pak Hadi. Jadi ini seperti yang Bapak bilang, memang ini sebenarnya adalah kekhawatiran masyarakat pekerja. Jadi kalau terkait penyelenggaraan, sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya Dewan Pengawas. Jadi memang diawasi, dibentuk juga sama pemerintah, ada Dewan Pengawas. Dan dalam penyelenggaraannya sebenarnya, karena ini adalah lembaga pemerintah, setiap tahunnya juga itu pasti diaudit. Auditnya ada KPK, ada BPK, ada OJK, semuanya masuk untuk mengawasi karena ini adalah uang masyarakat pekerja, uang orang banyak dan lembaga pemerintah. Dan kalau pada pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan saat ini sudah berupaya sebenarnya untuk setransparan mungkin. Jadi kalau dulu kami itu berkewajiban masih dari zaman Aztek, dari kemudian zaman Jam Sostek, setiap tahun itu mengirimkan informasi saldo jaminan hari tua ke perusahaan. Nah sekarang di era kita bertransformasi ke era digital, itu awalnya kita ada namanya web saldo, jadi pemberitahuan melalui email setiap tahun. Dan yang terakhir di tahun 2021 itu kita sudah launching sebenarnya namanya aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Jadi itu bisa dilihat secara transparansi bahwa tenaga kerja itu punya saldo di situ, ada jumlahnya. Ada jumlahnya, ada pengembangan tahunannya itu sebenarnya jelas, saldonya itu tetap ada. Jadi itu sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberitahu kepada masyarakat pekerja bahwa dana pekerja ini ada seperti itu. Dan selama BPJS Ketenagakerjaan sudah puluhan tahun, selama ini sih kita tidak ada namanya gagal pembayaran, Bapak, itu. Terima kasih. Jadi meskipun sudah di PHK dia bisa masih memantau iya, uangnya di situ ya? Betul. Sampai Jadi, dia usia 56 tahun tadi. Betul sekali. Baik, terima kasih.